Sumuli. Yang saya hormati, saya muliakan tentunya para staf KUA Abung Sumuli, dan yang saya hormati Bapak Adnani yang alhamdulillah pada pagi ini beliau bisa hadir dapat bersilaturahim di KUA Abung Sumuli. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya ilmunya manfaat untuk masyarakat. Tentunya pada kesempatan yang penuh bahagia ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua dapat bersilaturahim di KUA Abung Sumuli, tentunya dalam rangka tasyakuran, yaitu saudara kita Bapak Habib Aziz yang alhamdulillah pada hari ini beliau mau berbagi kenikmatan yang tentunya Allah berikan kepada beliau, dan kenikmatan juga ingin dirasakan oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang dibagikan ini tentunya tambah keberkahan dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang mudah-mudahan juga tentunya kepada kita semua umatnya. Harapan kita bersama mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah juga pada pagi menjelang siang ini sempat hadir, cuman sayang saya selalu nggak damping istri ya Bu ya. Lagi nyari-nyari di sini belum dapat. Hai. Dulu sama Cak Mat, serahkan sama Cak Mat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya udah kesekian kalinya rasa tasyakuran ini telah dilaksanakan atau diselenggarakan. Yang pertama tentunya dimulai dari saudara kita Pak Saifuddin, kemudian dilanjut dengan saudara Mas Yoga, Ahmad Prayoga, alhamdulillah, dan pada hari ini dilanjut dengan Mas Habib Aziz. Kemungkinan kedepannya masih ada atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Kedepannya masih ada atau tidak, saya belum bisa memastikan. Hari Kamis. Walaupun ya nanti kita tunggu saja kabar baiknya. Para bapak ibu yang saya hormati, tentunya Mas Arif sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat, yaitu diantaranya diangkat sebagai P3K. Ya, ambil juga penempatannya di tempat sendiri di Kecamatan Abung Sumuli, maka luar biasa sangat bersyukurnya. Maka dengan demikian gunakanlah nikmat itu sebaik-baiknya, dan tentunya ikuti aturan-aturan yang tentunya telah diatur oleh Kementerian Agama dalam hal ini, yaitu Kementerian Agama kita. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan ASN dengan P3K ini kan sebenarnya sama, fungsinya sama, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. Cuman jalur pengangkatannya saja yang berbeda. Ada yang melalui CPNS dulu seperti Mbak Windika, ada juga seperti ya saudara kita melalui jalur P3K. Tapi intinya adalah fungsinya sama, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. Kemudian juga terkait gaji juga sama. Bahkan kalau kami dulu CPNS itu mulai dari terkecil gajinya, tahap-tahap CPNS dulu, belum lagi diklat ke Palembang, baru dianggap PNS. Itu kalau ketiga kali enak, begitu mereka menerima gaji langsung meledak 5 juta,
menjadi 1 juta terus bertahap kami dulu gitu. Dan golongan juga secara estafet. Saya diangkat CPNS itu tahun 2009 itu masih golongan 2B, masih 1 juta sekian gajinya. Baru naik pangkat lagi ke 3A, 3B, 3C, bahkan 3D kan. Butuh proses yang panjang dan gaji pun mengikuti juga proses itu. Tapi kalau P3K ini luar biasa. Begitu diangkat, plok, langsung terasa gitu. Ibarat jatuh dari pohon itu langsung kasur empuknya, bukan ke tanah ya, kasur empuknya. Kalau kami itu ke tanah dulu terasa dulu kami. Tapi inilah penghormatan ya untuk ASN yang sekarang maupun P3K yang diangkat pada tahun ini. Nah itu yang pertama. Kemudian tentunya juga dalam hal ini maka alangkah kalau nggak bersyukur itu bahasa yang saya sampaikan ini. Waduh, itu ayatnya, ayat kafartunya itu. Jadi saya mau ngomong apa lagi gitu? Kalau nggak bersyukur ini ngomong apa lagi? Gitu. Ayatnya jelas tadi kan, Mas Agus lain kafartum ina ada bila syahid. Kalau tidak bersyukur mengingkari nikmat itu, ingat tuh azab Allah sangat bertijab ya. Ini bukan hanya di dunia, jadi pertanggung jawabannya luar biasa. Makanya kalau saya ini cukup kita rakor begini-begini sudah. Adapun yang melanggar silahkan nafsi aja tanggung jawabnya. Ingat dari ayat itu, kita kiai semua ini, daki semua kan, kiai semua ayat itu udah populer, artinya udah jelas. Artinya pertanggung jawabannya dikembalikan ke nafsi diri kita masing-masing. Yang jelas kita udah paham hal itu. Kemudian maka tadi sangat bersyukur Mas Arif secara khusus dalam rangka syukur itu tentunya berbagi kepada kita semua. Kemudian juga saya berharap dengan P3K ini sudah mendapatkan gaji dan sebagainya, walaupun mungkin ada sebagian ya tunjangan-tunjangan yang lain mungkin nanti menyusul, mungkin secara estafet rapel mungkin insya Allah tinggal tunggu tanggal mainnya saja kan gitu. Maka dalam hal ini marilah bekerjalah dengan sebaik-baiknya, kemudian dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan tentunya memiliki loyalitas dan dedikasi kita yang sebaik-baiknya. Jalani tugas kita sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita niatkan setiap langkah dan niat kita ini tentunya menjadi catatan, menjadi catatan amal ibadah kita. Kemudian juga para Bapak Ibu yang saya hormati, nah terkait masalah itu kita sudah jelas tupoksi kita masing-masing, maka jalani saja tupoksi itu. Jadi nggak perlu lagi bingung dalam bekerja. Penyuluh sudah ada tupoksinya, kemudian juga staf juga ada tupoksinya, dan termasuk kepala KUA, penghulu juga sudah ada tupoksinya masing-masing. Maka ikutilah tupoksi itu sebaik-baiknya supaya betul-betul kita itu kerjanya tidak nganggur gitu kan. Jadi artinya ketika kita berangkat dari rumah itu udah ada terbayang, ada tupoksi saya begini. Tapi kalau udah nggak ada tupoksinya bingung. Saya berangkat jauh-jauh dari rumah, begitu ke kantor ya udah paling tiduran, ngopi dan sebagainya. Ya silakan aja. Cuman itu kalau saya pikir capek sendiri nantinya. Akhirnya gelisah di kantor ini kan. Gelisah karena apa yang mau saya kerjakan bingung. Kemudian saya berharap gitu, walaupun kita udah ada tupoksi masing-masing, ya nggak salahnya kita saling bantu-membantu. Misalnya di bagian administrasi itu banyak tuh, ketika Bapak Mas Yoga itu nyetak buku nikah, dibantu masang foto dan sebagainya. Kemudian juga kalau di di NA itu ada yang belum disempelin. Jadi nggak perlu disuruh lagi. Itu udah sering saya sampaikan berulang kali. Ini mengingatkan kembali. Jadi artinya
kita nggak banyak nganggurnya, nggak banyak nganggur. Jadi berangkat kita dari rumah itu insya Allah nggak sia-sia, dan udah ada wacana-wacana apa yang harus saya kerjakan ketika di kantor seperti itu. Kemudian lebih lanjut lagi, ketika kita sudah paham dengan tupoksi kita itu, tentunya kita pahami juga bahwa P3K ini sama dengan ASN, artinya perlu juga kedisiplinan. Ini ada sanksi-sanksi. Ini tadi saya pagi membaca berita dengan Mas Yoga tadi. Mas Yoga tuh lihat tuh di Kabupaten Sulawesi Selatan. Ini P3K yang tahun 2021-2022, ini 2026 ini mereka mau dirumahkan ini. Artinya kenapa dirumahkan? Bisa jadi defisit anggaran. Maka tidak menutup kemungkinan ini mereka akan dirumahkan karena perjanjiannya 1 tahun. 1 tahun ke depan bagaimana kinerja mereka itu. Ketika dilihat nggak bagus, tidak baik, di samping itu juga memang anggaran lagi efisiensi, bisa jadi itu nanti akan dirumahkan. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita berharap jangan terjadi di kita gitu. Jangan terjadi di Kementerian Agama. Tapi walaupun tidak terjadi gitu ya, sekarang ini aja kami ini kepala KUA itu udah nggak ada lagi anggaran perjalanan dinas segala macam. Udah banyak efisiensinya. Apalagi nanti Kementerian Agama ini udah mulai merucut ngecil gitu. Haji udah hilang, nanti punya kementerian tersendiri, otomatis anggaran juga akan mengecil, efisiensi benar. Maka artinya ke depannya saya berharap itu gunakanlah rasa syukur ini dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu aja sebenarnya. Walau alam kita ke depannya, tahun ke depannya, karena sudah ada kabupaten kota yang mereka itu tadi akan merumahkan, mengembalikan ke tempat masing-masing. Kenapa? Karena salah satunya di efisiensi anggaran yang tidak bisa menggaji P3K itu. Ini jadi warning kita, jadi catatan kita, jadi jangan enak-enakan. Saya udah P3K aman. Tidak untuk kemungkinan ASN pun sama gitu. Karena sekarang ini anggaran banyak diefisiensikan. Jadi makanya tidak untuk kemungkinan itu bisa terjadi. Maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya, gunakan rasa syukur ini sebagai nikmat, dijadikan sebagai ibadah kan seperti itu. Jangan enak-enakan, kemudian punya anggapan. Jangan mencontoh tempat-tempat lain. Ini kadang-kadang ada kawan-kawan ini ngomong sama saya, Pak, kalau di kampus sana pulangnya cepat nih Pak aja. Ya biar aja kalau sana mau pulang cepat, kamu jam 2 pulang Pak. Kita jangan ikut-ikut. Karena otomatis ada penilaian. Pasti ada penilaian. Apalagi tadi P3K ini masih jadi sokotan betul gitu. Jadi kita ini masih baru-baru, udah macam-macam kira-kira gitu ngomong kasarnya. Jadi biarkan aja mereka yang mau seperti itu, dan kita terkhusus di kaum muslim ini biar menjadi contoh yang baik. Karena selama ini, mohon maaf gitu, kaum Abu Semulis jadi sorotan bagus ini Pak. Dalam pemeriksaan berkas, alhamdulillah kita ini bagus. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan lain pun kita ini aktif. Nah jangan sampai nanti gara-gara hal-hal kecil tercoreng nama kaum Abu Semuli ini. Ini yang saya wanti-wanti menjaga betul itu. Makanya saya mohon maaf di Pak Haji ya, saya jauh-jauh dari Bandar Lampung itu menjaga nama baik Abu Semuli sebenarnya. Ada kawan-kawan mohon maaf yang dia nggak ceritakan, ada yang ngantor itu cuma seminggu 2 kali mereka itu di kantor kepala KUA itu. Saya nggak bisa kayak gitu, saya bilang. Kamu nih teman-teman apa sih ngantor itu seminggu 2 kali aja banyak orang. Betul, tapi saya nggak bisa kayak gitu, saya bilang itu. Apalagi Abu Semuli ini udah dikenal bagus gitu loh. Latar belakangnya udah bagus gitu. KUA-nya bagus, kemudian lingkungannya juga bagus. Nah, nanti gara-gara saya seperti itu, malah nanti mencoreng nama baik KUA Abu Semuli yang dulu pernah ditanam oleh orang-orang sebelumnya bagus-bagus seperti itu. Nah, jadi itu yang saya berharap seperti itu kawan-kawan semua ini gitu. Tolonglah kita kerjasamanya dengan sebaik-baiknya. Ya itu mah
Adapun nanti resikonya ya nafsi-nafsi aja nanti ke depannya. Kalau nanti apa yang terjadi kan seperti itu. Kita berbuat menanam keburukan misalnya, ya nanti siap juga menerima keburukan itu. Ketika kita menanam kebaikan, kita akan menerima kebaikan juga. Seperti itu jangan kita tanamkan seperti itu. Maka saya berharap dengan kawan-kawan, marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi hasil yang baik, terutama nama KUA kita yang betul-betul memang sudah menjadi catatan penting, menjadi KUA yang baiklah dinilai oleh Kementerian Aparatur Kabupaten. Kemudian selanjutnya ini penyuluh ya. Penyuluh ini nanti SKP-nya ini kan udah dimasin. SKP-nya, penilaian SKP-nya itu udah langsung Dimas Kementerian Agama Kabupaten. Nah, walaupun nanti penilaian SKP-nya Dimas, tetap artinya kita selalu berkoordinasi. Ya mungkin nanti tetap aja Pak Kasih itu akan menanyai kami bagaimana kinerja sipulan. Walaupun SKP-nya langsung penilaiannya adalah dari Kasih Dimas. Tapi jangan serta-merta ketika SKP-nya sudah dinilai oleh Dimas, laju kita udah nggak koordinasi lagi, udah tidak ada kerjasama lagi, kan gitu. Tetap aja sekiranya kedepannya saya minta tolong dengan Pak Saifuddin, tolong hadir ya di kecamatan. Ya, tetap jangan nanti Pak saya ini bawahannya bukan Bapak lagi, saya Kasih Dimas. Oh, ya udah oke kalau gitu. Jangan nanti seperti itu. Tentang SKP udah kasih Dimas, nanti kita nggak koordinasi lagi. Saya minta tolong menghadiri di kecamatan, nggak dijawab dia. Saya bawaannya buat Bapak lagi. SKP saya dikasih Dimas. Nah seperti itu ya. Tetap kita jaga koordinasi kita. Ketika saya minta tolong, kalau bisa tidak bisa menghadiri, mungkin para penyuluh bisa mewakilinya, seperti itu. Kemudian untuk P3K tahap 2 ya, ini kan ada istilah optimalisasi sama non-optimalisasi, seperti itu ya. Kalau yang infonya, kalau yang non-optimalisasi ini, mereka ini akan dilantiknya Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Jadi hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025, yaitu yang P3K non-optimalisasi. Yang kemarin sempat buat video-video santunan-santunan itu kan. Nah itu yang P3K-nya yang non-optimalisasi. Nah itu insya Allah nanti dilantiknya hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Adapun teknisnya saya belum paham ya, apakah di Raja Basa Banten Lampung, apakah mungkin di Kementerian Kabupaten, kita tinggal tunggu aja info lanjutannya. Kemudian yang selanjutnya ada lagi P3K yang optimalisasi, yang kemarin diberitakan pindah daerah, kayak Pak Mudir katanya kemana? Ke Bantar ya. Mudah-mudahan terwujud ya, amin ya. Jangan ngelamun Pak, tenang aja. Kemudian Pak Masawi juga dikabarkannya di Jawa Tengah ya. Cuman walau alam ini masih simpang siur ya. Beritanya katanya akan dikembalikan lagi ke daerah masing-masing. Kalau itu harapan kita. Adapun nanti memang seandainya harus ke luar daerah, ya mungkin itu sudah kebijakan pemerintah. Tapi dalam hal ini ya kita sambil dawa atau aja lah. Yang penting kita intinya adalah minta berdoa yang terbaik gitu. Mau di daerah sendiri ataupun nanti mungkin di tempat lain, intinya mudah-mudahan minta doanya yang terbaik. Itu aja harapannya. Jadi artinya untuk P3K yang optimalisasi ini artinya butuh kesabaran, masih menunggu. Kata Pak Masoni, beliau pernah nyampaikan hadis ke saya berapa? Hadisnya as-sabru yu'inu ala kulli amal. Kata beliau, sabar itu adalah bisa menolong pada setiap perbuatan. Jadi intinya Pak Mudir harus sabar. Jadi sabar itu insya Allah
akan menyelesaikan semua masalah. Betul Pak Mudir ya? Betul. Amin, amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan selamat kepada Mas Arif dengan mengadakan rasa syukur ini, tambah juga nikmatnya, tambah keberkahannya, dan tentunya bekerjanya penuh dengan tanggung jawab dan sebagainya. Terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan tentunya kepada Allah Subhanahu. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Syekhul Hajat Bapak Ustaz Arif Aziz SPDI kepada